Ini akan menjelaskan mengenai sejarah demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang kita ketahui bahwasanya demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak merdeka hingga saat ini. Perubahan sistem demokrasi tersebut dilakukan karena dianggap tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sejak Orde Baru runtuh, Indonesia menerapkan demokrasi masa reformasi yang sampai saat ini masih relevan digunakan. Baik, yang pertama, masa revolusi yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Pada masa revolusi, yakni setelah merdeka hingga Belanda berusaha menguasai Indonesia kembali, demokrasi masih belum berjalan dengan baik. Untuk menghindari kesan Indonesia menjadi negara absolut, maka pemerintah mengeluarkan 3 maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem demokrasi presidensil menjadi parlementer. Selanjutnya, masa demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1959. Pada masa ini, diterapkan demokrasi liberal sesuai konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem ini sudah dirintis sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat tanggal 3 November 1945. Akan tetapi, sistem demokrasi liberal maupun parlementer yang meniru sistem Eropa Barat dinilai kurang relevan diterapkan di Indonesia. Periode 1950 hingga 1959 ini, partai-partai politik sudah berkiprah. Dua partai terkuat adalah PNI dan Masyumi. Mereka silih berganti memimpin kabinet. Namun, sering bergantinya kabinet menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal yaitu 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. 3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Pada akhirnya, demokrasi liberal dinilai gagal karena partai politik yang sangat dominan. Landasan sosial ekonomi juga masih lemah, serta tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi 1. Bubarkan konstituante. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Ciri-ciri demokrasi terpimpin pada masa ini adalah sebagai berikut. 1. Dominasi presiden. 2. Terbatasnya peran partai politik. Berkembangnya pengaruh PKI. Pada masa ini terjadi penyimpangan-penyimpangan antara lain sistem kepartaian kabur, banyak pemimpin partai yang dipenjarakan, peranan parlemen lemah, akan dibubarkan oleh presiden dan lalu membentuk DPRGR, jaminan HAM lemah, jadi sentralisasi kekuasaan, batasnya peranan pers, bijakan politik luar negeri condong ke Cina atau Blok Timur. Orde Lama pun kemudian berakhir dengan terjadinya pemberontakan G30S PKI. Presiden Soekarno lengser dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, demokrasi masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, demokrasi disebut sebagai demokrasi Pancasila yang bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, Orde Baru yang berlangsung 32 tahun itu terjadi berbagai penyimpangan. Di antaranya sebagai berikut: penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Kedua, kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil atau PNS. 3. Kekuasaan yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman. Keempat, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. Kelima, sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah. Yang keenam, maraknya praktik korupsi dan nepotisme atau yang disebut KKN.
Akibatnya, terjadi ketidakstabilan politik dan terjadi krisis ekonomi. Gelombang demonstrasi semakin kuat hingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Presiden Soeharto akhirnya mundur dan kekuasaan diserahkan kepada wakil presiden, yaitu B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya, demokrasi masa transisi pada tahun 1998 hingga 1999. Di awal kekuasaannya, dia menunjukkan kesungguhan untuk membangun negara, hukum, dan demokrasi. Ia pun membebaskan sejumlah tahanan politik, kebebasan pers dan berpendapat semakin terbuka, hingga mencabut undang-undang subversif dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM. Yang terakhir adalah demokrasi masa reformasi pada tahun 1999 hingga sekarang. Beberapa poin yang terjadi pada masa ini antara lain: yang pertama, digelarnya pemilu secara langsung, bahkan calon legislatif hingga daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, kebebasan pers semakin terlihat. Ketiga, terjadi desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin. Dan yang kelima, rekrutmen politik yang lebih inklusif. Selanjutnya adalah demokrasi dalam perspektif Islam.